Kemudian untuk dihukum oleh penghargaan, yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Nah, ini tadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu yang tidak efektif. Yang berikutnya, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Untuk yang pernyataan ketiga adalah jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Pernyataan yang keempat adalah orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, karena dia melakukan sesuatu itu ada imbalannya, arep-arep imbalannya. Untuk yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Nih, ada 4 pernyataan. Yang pertama, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini sangat sering sekali. Dan yang pernyataan kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mungkin kalau dia mendapatkan nilai yang baik, diberi hadiah permen atau uang atau apa. Dan kalau guru kurang teliti, maka anak tersebut bisa berbuat curang atau tidak jujur. Pernyataan yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini yang perlu kita khawatirkan. Yang pernyataan keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi mungkin contoh ada 9 anak di kelas saya ini, yang saya beri penghargaan ada 2 terus, yang lain mungkin akan berkecil hati, saya tidak mungkin bisa seperti dia, karena dia bisa mengerjakan tugas dengan benar, mengumpulkan tugas dengan tepat, selalu kalau menggambar selalu bagus. Dengan saya bukan apa-apa. Nah, ini harus kita perhatikan pula. Kemudian pernyataan yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Dan untuk hasilnya adalah anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan ini. Dan untuk yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya seperti ini. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik atau KKN di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu menghasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berbahaya mengasah diri menjadi baik. Ini adalah penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ada contoh yang pertama, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka
akan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni yang bisa cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan atau sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sesuatu penghargaan. Jadi alangkah baiknya biarkan kreativitas itu berkembang, berikanlah penghargaan sewajarnya saja, tidak harus semuanya diberi penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum, contohnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang pernyataan kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal-hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Betul ya? Membangun. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ini bagi orang yang mau berpikir. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, ya. Nomor 8, penghargaan menghukum ini, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, sudah. Ya, seharusnya kita sebagai guru harus menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara seperti apa? Ini ada beberapa caranya. Memotivasi dari dalam diri atau intrinsik. Yang pertama, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini terutama untuk kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2 itu bisa. Tetapi untuk yang kelas 3 ke atas biasanya sudah pandai. Walaupun mungkin ada satu anak yang kurang memahami huruf atau kurang lancar membaca, mungkin ada. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya seperti ini. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini untuk yang lebih baru lagi ya. Adapun kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu ada pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan 5 ini, karena ini wajib dimiliki oleh manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini dapat kita rasakan bersama-sama nih, berdasarkan kesehatan. Misalkan kita sakit, semua kan merasa terhenti. Kita merasa sehat, ini merupakan suatu kebutuhan bertahan hidup. Kita punya rumah atau tempat tinggal, dan kita punya makanan yang cukup. Kalau dalam bahasa Jawa, papan, sandang, dan pangan. Nah, itu kebutuhan dasar pokok hidup manusia.
Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nek duwe iki insya Allah merasa aman. Ono udan, ada hujan kita punya rumah, ada kita lapar mau punya makanan, hidup kita merasa sehat, bisa kemana-mana, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Nah itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, mungkin kita bisa pernah merasakan seperti ini. Yang pertama, kebutuhan ini ada kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ini tidak terwujud tetapi bisa kita rasakan. Yang bisa merasakan adalah mentalita psikologis kita. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jika kita kurang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, maka kita tidak akan mendapatkan kebutuhan kasih sayang yang dan rasa diterima. Karena apa? Kita tertutup dengan hal-hal yang baru, kita tidak mau berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu silakan bangun koneksi yang baik sesama teman, sesama tetangga di sekitar kita. Yang ketiga, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Tadi itulah gunanya kita berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Kita merupakan makhluk sosial, tidak akan bisa hidup sendiri. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah betul. Kebetulan kita sebagai bapak ibu guru dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah, kita harus merasa menjadi bagian dari suatu kelompok di sekolah tersebut supaya kita tidak merasa terpencil. Bangun komunikasi yang baik kepada kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, dan murid-murid serta orang tua walaupun murid, bahkan dengan lingkungan sekitar sekolah. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah ini mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Gini apa gini? Bisa lebih percaya gurunya daripada orang tuanya. Bagi mereka teman sebaya yang sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok karena mungkin dia berpendapat bahwa teman itu sepemikiran, sepemahaman, bisa mengerti apa yang dia rasakan. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini meliputi adalah kebutuhan pengakuan atas suatu kemampuan. Iki loh aku iso, saya itu bisa. Gitu. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Iki loh, Pak Amrin bisa adan dengan baik, Pak Alim bisa membang dengan baik, Pak Agus bisa nyetir dengan baik, Butul bisa memasak dengan baik, misalnya seperti itu. Ya, itu suatu rasa ingin diakui. Nah, kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ya itu, aku iso mau diterima, gitu ya. Untuk yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, bebas memilih, bebas mengungkapkan pendapat. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, begitu kita bisa mengontrol seseorang. Kemudian anak-anak yang suka bergerak, suka mencoba-coba, senang mencoba hal baru dan menarik. Ini yang kedua ini sering kita temui ya. Mungkin pada saat sedang menjalankan materi di kelas atau di luar kelas, anak itu pasti satu atau dua ada yang nyeleneh. Nah, itu berarti butuh kebebasan. Contoh, anak yang dibekali makanan ibunya dari rumah karena bosan bekalnya selalu sama. Kemudian anak itu ingin mencoba bekal makanan dari temannya. Berarti
anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebebasan menentukan menu makan atau jenis makanan yang dia sukai. Mungkin dengan cara ditukar dengan temannya itu. Untuk kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Senang ini juga merupakan yang ada di psikologis kita, tidak terlihat namun bisa kita rasakan gitu. Seperti udara, itu nggak terlihat ada, ya kan? Tapi bisa dilihat. Contohnya adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya kan? Tertawa ini tidak terlihat tapi dia bisa kita rasakan. Contohnya adalah anak yang mengambil barang milik temannya tapi melakukannya karena hanya iseng saja, dan dia malah senang melihat temannya kesal karena barangnya diambil. Berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini teori sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tetapi mungkin yang selama ini kita lakukan, berarti anak yang melakukan atau mengambil barang milik temannya adalah anak yang tidak baik. Oh, bicaranya jahil. Yo nek yo ngene ndak nek kok dipeklan, ya kan seperti itu. Berarti dia butuh kesenangan saja. Baik, ini adalah contoh video 5 kebutuhan dasar manusia. dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha